Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berikut adalah video untuk pembahasan tugas nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri soal cerita. Pastikan kamu sudah nonton video materi ini ya, materi tentang mencari nilai maksimum dan minimum pada soal cerita untuk bisa ngerjakan soal-soal yang di sini. Yuk kita lihat nomor 1. Di nomor 1 di situ ada talang air dengan penampang bla 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 yang terbuat dari seng lebarnya 12. Yang ditanya, supaya talang itu menampung air sebanyak mungkin, maka panjang rusuk BC. Nah, berarti BC yang ditanya. BC-nya kita misalkan aja X ya, BC. Lalu di sini kita cari dulu besaran mana yang mau dimaksimumkan. Besaran yang mau dimaksimumkan adalah ini. Supaya talang itu dapat menampung air sebanyak mungkin. Karena di sini penampang ya, penampangnya berbentuk trapesium sama kaki, berarti agar dia mampu menampung air sebanyak mungkin, luasnya harus kita maksimumkan. Nah, berarti tujuan kita memaksimumkan luas. Luasnya trapesium itu apa? Luasnya trapesium itu atas tambah bawah bagi 2 kali tinggi. Sekarang kita lihat atas bawah sama tingginya. Di sini yang kita ketahui lagi selain besaran yang dimaksimumkan yaitu ini clue-nya itu ini. Sengnya lebarnya 12 cm. Sengnya itu yang bikin menjadi huruf V ini ya. Ini. Kita analisa ya. Di sini kan X, karena dia sama kaki berarti yang sebelah kanan juga X. Berarti yang tengah-tengah ini 12 min 2X, kan totalnya 12 dikurangi 2X ya. Terus kalau kita bikin garis putus-putus di sini, bagian yang tepat di atas 12 min 2X kan juga 12 min 2X. Terus kita manfaatkan sudutnya, di sini ada 60 derajat, berarti yang sebelah sini juga 60 derajat karena dia berseberangan dalam. Berarti sisi sampingnya sudut itu X cos 60 derajat. Yang sisi depannya sudut X sin 60 derajat ya. Lihat video materi ya, kok bisa dapat itu. Nah, yang di sebelah sini juga X cos 60 derajat. Nah, kita udah dapat semua. Sekarang kita masukkan ke besaran yang mau kita maksimumkan. Atasnya itu adalah 12 min 2X ditambah X cos 60 nya 2 kali ya, berarti 2X cos 60 ditambah bawahnya 12 min 2X per 2 dikali T, tingginya X sin 60. Nah, 12 tambah 12 24 min 2X min 2X min 4. 2X kali cos 60 kan setengah kali 2X X per 2 dikali X kali sin 60 setengah akar 3. Berarti kalau 24 min 3X per ini 4 berarti ya, kan 2 kali 2 yang bawahnya ya, kali X akar 3. Kita dapetin 24 X akar 3 min 3X kuadrat akar 3 per 4. Atau 4-nya tak bisa ya, satu persatu ya, 4 gini. Nah, kita mencari pembuat maksimumnya, kita turunin disama dengan kan 0. Ini jadinya tinggal 24 akar 3 per 4. Yang ini jadinya 6 per 4 akar 3X. Itu sama dengan 0. Kalau kedua ruas kita kalikan 4, 4-nya hilang. Kalau kedua ruas kita bagi akar 3, akar 3-nya hilang. Kalau kedua ruas kita bagi 6, berarti ini 6-nya habis. Yang ini tinggal 4. Jadi 4 min X sama dengan 0. X-nya ketemu 4. Sedangkan kita tahu X itu apa? X itu yang kita misalkan tadi ya, yaitu BC. Nah, BC-nya ketemu 4. Kita lihat nomor 2. Jika jarak suatu titik, suatu posisi P pada setiap waktu T ditunjukkan oleh ST. Jadi ST ini adalah jarak ya, dia fungsi jarak. Fungsi jaraknya adalah A sin 2T. Nah, di sini kehapus T-nya. A sin 2T. Dengan A-nya lebih dari 0. A-nya lebih dari 0.
maka kecepatan terbesar yang dicapai saat T sama dengan yang dicari ini kan, yang dimaksimumkan kan kecepatan, sedangkan fungsi yang kita ketahui masih jarak. Kalau kamu belajar fisika ya, mencari fungsi kecepatan bisa didapat dari fungsi jarak dengan cara menurunkan. Jadi jarak diturunin jadi kecepatan, kecepatan diturunin jadi percepatan. Jadi kita cari kecepatan dulu ya dengan cara menurunkan fungsi jarak. S aksen T sama dengan VT. Nah ini yang mau kita maksimumkan. Berarti VT nya ketemu A 2A cos 2T ya, 2A cos 2T. Nah ini yang mau kita maksimumkan. Di sini ada dua cara untuk mencari nilai maksimum T ya. Cara pertama pakai cara turunan, cara yang kedua itu pakai grafik ya. Cara ketiga, ada tiga cara ya, mau tak tunjukin semua deh ya. Lihat cara satu ya, cara satu berarti kita akan memaksimumkan VT ya dengan cara diturunin V aksen T ketemunya berarti kan min 2A sin 2T disama denganin 0, berarti sin 2T sama dengan 0. Nah 0 itu sin berapa? 0 itu sin 0 ya, 0 itu sin 0. Terus kita akan cari 2T nya berarti pakai ini ya, X sama dengan alfa plus N kali 360, satunya N X sama dengan alfa plus N kali 180 min alfa plus N kali 360. X nya kan 2T, alfanya 0, N kali 360. Oh karena di sini mintanya pi, jangan 360 nih, harusnya pi. Ini 2pi, ini 2pi, ini pi min 0 plus pi min alfa. Tuh ini kalau caranya panjang ini bikin ribet. Nah ini berarti ini T nya ketemu N kali pi ya, kan dibagi 2. Yang di sini X nya ini X, ini kan 2T sama dengan pi kurangi alfa, pi nya kan 0, tinggal pi ya, pi plus N dikali 2pi, berarti T nya ketemu pi per 2 plus N kali pi. Nah kalau dilihat dari sini berarti ini N nya kan kita ganti nanti 0, N diganti 1 ya, dan seterusnya ya. Kalau N nya 0, yang di sini T nya 0. Kalau yang di sini T nya pi per 2. Kalau N nya 1, T nya ketemu pi. Kalau yang di sini 3 per 2 pi, dan seterusnya. Berarti dari sini kita akan dapatkan T nya kan 0, pi per 2, pi 3 per 2, dan seterusnya. Nah tapi di sini kan kita belum cek ya, kita cek dulu mana yang dia pembuat maksimum. Cara ngeceknya pakai turunan kedua, karena yang dicari kan T nya ya, pembuat maksimumnya. Berarti kita akan cek pakai turunan kedua. Turunan keduanya V double aksen T itu berarti min 2 sin min 2 A cos min 4 ya, min 4 A cos 2T ya. Jadi ini kita masukin T nya ya, yang bikin dia maksimum. Nah, kalau kita masukin T nya yang 0, V double aksen 0, ini ketemunya min 4 kali cos 0. A nya tadi gak usah diperhitungkan karena A nya positif ya. Nah, kalau cos 0 itu kan 1, berarti kan min 4. V double aksen pi per 2, berarti cos pi, min 4 kali cos pi, pi kan min 1, berarti 4. V double aksen pi min 4, V double aksen 3 per 2 pi 4 ya, berapa? 3 pi kan berarti pi ya, 4 tuh. Kalau kita lihat di sini yang bikin maksimum kan yang ini itu ya, ini yang max.
Nah, yang ini yang maksimum. Bukan. Maksimum kan kalau double di turunan kedua kan yang kurang dari 0 ya. Karena ini kurang dari 0 berarti ini yang max. Yang ini kurang dari 0 berarti ini yang max. Nah, seterusnya. Kalau dilihat dari sini, ternyata yang bikin maksimum, yang membuat T-nya maksimum ya. T maksimum itu berarti 0 pi 2 pi ya dengan jaraknya pi gitu ya. Nah, sehingga kita punya T max-nya yang ngikutin jawabannya ini berarti yang C ya. Nah, yang C itu kan K per 2pi untuk K-nya itu 0, 2, 4, 6. Coba kita masukin, kalau K-nya 0 berarti jawabannya kan 0. Kalau kita masukin K-nya 2 berarti jawabannya kan pi. Kalau kita masukin K-nya 4 berarti kan jawabannya 2pi ya. Berarti jawabannya yang C. Itu cara yang pertama ya. Cara yang pertama cukup panjang. Cara yang kedua ternyata ngabisin layar cara pertama ya. Cara pertama tak hapus ya. Cara yang kedua. Cara yang kedua kita bisa gambar ya. Kita gambar lewat grafik. Cara kedua ini kita gambar grafik. Itu kan 2A, berarti amplitudenya kan 2A. Nah, yang ini min 2A. Grafiknya kan cos 2T, berarti dia begini. Tuh ya. Terus di sini ini kan K-nya ya. K-nya. Kamu lihat video cara membuat grafik ya. Berarti periodenya berapa periodenya? Periode itu kan 2pi per K. K-nya kan 2. Periodenya pi, berarti satu kali gambar cos dia berarti di pi. Ini. Berarti di sini ini pi per 2. Yang di sini 0. Kalau kamu lihat di sini di cosnya dia fungsinya dia berada di puncak ketika 0 pi, dan seterusnya. Berarti dari sini kita dapetin untuk T yang membuat dia maksimum adalah 0 pi 2pi ya, jaraknya pi tuh. Sehingga ketemu jawabannya yang C lagi tuh. Itu ya cara kedua. Cara yang ketiga, nanti kamu mau pakai cara mana terserah lo ya, yang penting ngerti. Cara yang ketiga kan kita punya VT itu sama dengan 2A cos 2T. Karena kita tahu 2A itu positif, berarti agar dia nilainya paling besar, nilai cos itu juga positif yang paling besar. Cos itu kan dia paling besar 1, paling kecil min 1. Karena ini positif, berarti ini harus pakai angka 1 biar dia biar dia selalu maksimum. Tapi kalau misal ya, kalau 2A itu ternyata negatif, berarti cosnya kita akan pakai yang angka min 1 sehingga dia akan tetap yang paling besar. Karena di sini plus, berarti kita anggap cos 2 theta itu yang maksimum 1. Jadi cos 2T itu kita anggap 1. Nah, 1 sendiri itu cos berapa? 1 itu kan cos pi per 2 ya. Nah, berarti ketemu berapa nih? 2T nya pi per 2. T nya ketemu pi ya. Nah, ternyata dia berjaraknya pi gitu. Tapi gak bisa asal kayak gini ya. Kita pakai itu, yang ini X sama dengan alfa plus N kali 2pi, satunya X sama dengan min alfa plus N kali 2pi. Ini kan X nya 2T, alfanya kan pi per 2 plus N kali 2pi. Yang ini X sama dengan min pi per 2 plus N kali 2pi. Berarti T nya ketemu pi per 4 tambah N kali pi. Yang ini T nya berapa nih? Tuh, ya Allah. Ini kan kalau 1 itu kan bukan cos pi per 2, 1 itu kan cos 0 ya. Oh, sorry. Beliur. 1 kan cos 0 ya. Berarti X sama dengan alfa plus N kali 2pi. Yang ini X sama dengan min alfa plus N kali 2pi. X nya kan 2T, ini 0 plus N kali 2pi. Yang ini min 0 plus N kali 2pi. Ini 2T. Karena sama persamanya kita pakai salah satu ya. Berarti 0 ini plus N kali pi. Tuh. Kalau N nya 0,
T-nya pi. Kalau N-nya 1 kalau T-nya, aduh capek nih jawab. Kalau T-nya 0, T-nya 0. Kalau N-nya 1, T-nya pi. Dan seterusnya. Tuh, ketemu juga T-nya ternyata 0, pi, 2pi, dan seterusnya. Tuh. Nah, gitu ya. Jawabannya C juga. Gitu deh ya, cara ini ya. Terserah deh pakai cara yang mana. Nah, berikutnya. Nah, soal ini Pak Din nggak bahas ya, karena ini sudah mirip sekali dengan video materi. Dia bentuknya penampang yang disuruh mencari theta ya. Ini sama persis sama video materi, berarti kira-kira ya kalau kamu benar ngitungnya nanti tetanya ketemu 60 derajat gitu ya. Lihat video materi. Nomor berikutnya yang terakhir, kita punya nomor 4 itu adalah fx sama dengan akar 3 sin x plus cos x kali 3 akar 3 cos x min 3 sin x. Nah ini kamu bisa pakai beberapa cara, itu mau menyederhanakan dulu atau langsung diturunin bisa, tapi kalau Pak Din paling enak di disederhanakan dulu ya. Ini kita kalikan pelangi dulu. Ini jadinya berapa tuh? 3 sin x cos x 3 sin 9 sin x cos x min 3 akar 3 sin kuadrat x plus 3 akar 3 cos kuadrat x min 3 sin x cos x. 9 sin x cos x kurangi 3 sin x cos x, 6 sin x cos x. Yang ini kalau Pak Din keluarin 3 akar 3, ini tinggal cos kuadrat x min sin kuadrat x. Yang 6 sin x cos x kalau Pak Din sederhanakan kan jadinya 3 dikali 2 sin x cos x. Nah 2 sin x cos x itu kan sin 2x ya. Yang ini 3 akar 3 cos kuadrat x min sin kuadrat x itu kan cos 2x ya. Lihat materi identitas trigonometri ya, yang tentang sudut ganda. Nah, sampai di sini kita akan turunin ya. Kita akan turunin untuk mencari nilai maksimum minimum. Nah, atau ini kita pakai cara cepat ya. Ini kan bentuk y sama dengan a sin x plus b cos x ya. Jadi pakai cara cepat aja lebih enak. Tinggal cari k-nya ya. Nah, k-nya kan akar a kuadrat plus b kuadrat. A-nya yang di depannya sin 3 kuadrat, B-nya yang di depan cos 3 akar 3 kuadrat. Berarti ketemunya 9 ditambah 27 akar 36, 6. Kan kalau maksimumnya berarti 6 dan minimumnya berarti min 6. Karena dicari nilai minimum, berarti jawabannya min 6. Nah, semoga kalian paham dengan penjelasannya Pak Duin dan ilmunya bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.